Apa beda permohonan sekarang dengan permohonan 2014 dan 2019? Permohonan sekarang jauh lebih siap dibandingkan permohonan sebelumnya. Kalau 2014 dan 2019 enggak siap permohonannya. Sehingga materinya pun tidak menukik. Kalau sekarang materinya sangat menukik. Maka hukumnya antara lain adalah money politics sudah jelas itu. Ya. Kemudian melibatkan ASN sudah jelas. Baik aparatur sipil negara yang sipil maupun militer. Kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon sudah jelas itu. Kemudian menggunakan fasilitas negara sudah jelas itu. Ya, menggunakan keuangan negara sudah jelas itu. Jadi bentuk-bentuk penggelembungan suara jelas, money politik jelas, pemalsuan data C hasil jelas. Jadi semuanya ada. Jadi kalau semuanya ada, apakah kemudian kita tidak mengatakan bahwa ini adalah masif, terstruktur dan sistematis atau terstruktur sistematis dan masif? How come? Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir memaparkan materi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di hadapan calon presiden Anies Baswedan dan Tim Nasional Amin. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri Focus Group Discussion atau FGD yang dilakukan oleh Tim Hukum Nasional Amin. FGD yang membahas materi yang akan diajukan dalam permohonan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini juga dihadiri oleh Kapten Timnas Amin, Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi, serta jajaran Tim Nasional Amin. Agar mendapatkan masukan yang komprehensif dan tajam, sejumlah ahli juga dihadirkan, di antaranya pakar hukum tata negara Profesor Nikmatul Huda dan Dr. Refli Harun. Selain itu hadir pula pakar politik E.F. Saifullah Fattah yang memberikan sejumlah insight yang mendalam terkait dengan Pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir menyebutkan bahwa saat ini materi permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Tim Hukum Amin telah mencapai lebih dari 80% dan akan segera difinalisasi pasca pelaksanaan FGD ini. Sebelumnya, Tim Hukum Amin juga telah mengumpulkan berbagai bukti kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya dari Tim Hukum Nasional, bahwa kemarin 1 Maret sesungguhnya mereka sudah melakukan pemaparan. Saya diundang juga ya, tetapi saya terlambat karena demo dulu, orasi dulu di depan MPR DPR. Tetapi sudah dipaparkan dari Tim Hukum Nasional yang dipimpin oleh Dr. Ari Yusuf Amir itu mengenai permohonannya. Langsung dipaparkan di depan calon presiden Anies Rashid Baswedan. Unfortunately pada waktu itu saya terlambat, tetapi saya bisa pahami ya. Dan sempat juga memberikan masukan-masukan. Satu-satunya orang luar yang diundang adalah E.F. Saifullah Fattah. Dia mengatakan dia orang luar yang disusupkan ke sana. Tapi dia berlaku objektif. Dan saya katakan ya 01 itu idealis. Ya, orang yang ingin memperjuangkan kebenaran. Jadi ya sederhananya adalah orang idealis seperti E.F. Saifullah Fattah ya pasti akan dekat ke 01 kan begitu, karena dia dekat dengan perjuangan untuk menjaga yang namanya demokrasi di Indonesia. Jadi sudah dipaparkan dan kemudian sudah diberikan masukan-masukan oleh para ahli ya, oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, kemudian profesor dari UII yang juga ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional Nikmatul Huda, kemudian juga diberikan pendapat oleh saya, kemudian masukan dari Bambang Wijoyanto,
Kemudian ya itu loh ya kurang lebih. Jadi sobat era sekalian, saya memberikan pendapat tidak hanya konteks permohonan tapi juga di luar permohonan. Dan sama seperti pidato saya ya, saya meyakini bahwa ini akan berhasil seandainya ada yang namanya three lines ini, triangle ini. Satu, hak angket itu didorong, dan kita tahu hak angket itu konon kabarnya sudah disetujui oleh Megawati Soekarno Putri. Dan yang kedua, sobat era sekalian, itu didorong juga parlemen jalanan, protes-protes, pernyataan sikap dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya menghitung ya Mahkamah Konstitusi itu sebagai ruang hampa, ya sekarang peluang besar. Karena di sana hakim progresif itu sedang menjadi pimpinan baik ketua maupun wakil ketua. Soehartoyo dan Saldi Isra adalah 2 dari 9 hakim yang mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Sayang 7 lainnya masih sontoloyo. Tidak mengabulkan. Itu satu ya. Dan yang kedua, sobat era sekalian, ada hakim baru Arsul Sani dan Ridwan Mansur yang kita belum tahu bagaimana posisinya. Ada hakim-hakim yang kemarin juga menolak Gibran untuk bisa maju sebagai calon, ya secara tidak langsung ya, seperti Hakim Arief Hidayat. Bahkan Hakim Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik pun sebenarnya membatasi hanya gubernur yang bisa maju sebagai calon wakil presiden atau yang pernah menjadi gubernur yang bisa menjadi wakil presiden. Bukan cuma seorang bupati atau wali kota ya dengan pengalaman yang sangat minim. Ini negara bukan main-main, bos. Gitu ya. Itu satu. Nah, itu yang saya paparkan ya, masih ada harapan. Lalu permohonannya sendiri ya, kalau kita berkutat pada angka-angka saja, maka itu sama saja melegitimasi peran MK sebagai mahkamah kalkulator yang terus terang saja saya pribadi ya tentang. Masa MK hanya menjadi mahkamah kalkulator? Kita berusaha menjadikan MK sebagai the guardian of the constitution, sebagai mahkamah yang menjaga konstitusionalitas pemilu. Nah, kalau kita bicara tentang konstitusionalitas pemilu, maka kan kita harus paham bahwa suara itu tidak hanya dibentuk pada tanggal 14 Februari saja. Kecurangan-kecurangan itu sudah terjadi sebelum 14 Februari. Itu satu rangkaian yang tidak boleh kita putuskan rantainya. Jadi sebelum 14 Februari itu ada intimidasi, ada pengerahan, ada bansos, ada money politik dan lain sebagainya. Baru kemudian mereka mencoblos di 14 Februari dan hasil pencoblosan itu kemudian dihitung. Sirekapnya bermasalah dan kita tidak tahu bagaimana hitungan manualnya. Tapi teman-teman sudah menyampaikan bahwa banyak sekali yang namanya C hasil yang palsu. Terlihat tanda tangannya seragam dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan pemilu ini curang hanya dari angka-angka, kita akan putus asa. Tapi kalau kita melihat itu dari sebuah perencanaan yang sistematis, yang dikomando dari pusat kekuasaan, yang terjadi secara masif dengan pembagian bansos atau pengerahan kepala desa misalnya, kita tahu bahwa kalau sekedar memenuhi syarat sebagai TSM mudah sekali asal tadi hakim memiliki hati nurani. Dan apa beda permohonan sekarang dengan permohonan 2014 dan 2019? Permohonan sekarang jauh lebih siap dibandingkan permohonan sebelumnya. Kalau 2014 dan 2019 enggak siap permohonannya. Sehingga materinya pun tidak menukik. Kalau sekarang materinya sangat menukik. Tapi sekali lagi ya konsentrasi pada pemilu yang konstitusional. Konstitusional sebagai the guardian of the constitution. Karena kecurangannya nyata sekali, banyak. Baru saja PPK menyebutkan kecurangan. Jadi pola-pola kecurangan yang bisa ditemukan itu banyak sekali sobat era sekalian. Tapi kalau kita misalnya kaitkan dengan hukum-hukumnya, maka hukumnya antara lain adalah money politik sudah jelas itu. Ya. Kemudian melibatkan ASN sudah jelas. Baik aparatur sipil negara yang sipil maupun militer. Kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon sudah jelas itu. Kemudian menggunakan fasilitas negara sudah jelas itu. Ya, menggunakan keuangan negara sudah jelas itu. Jadi bentuk-bentuk
penggelembungan suara jelas, money politik jelas, pemalsuan data C-hasil jelas. Jadi semuanya ada. Jadi kalau semuanya ada, apakah kemudian kita tidak mengatakan bahwa ini adalah masif, terstruktur dan sistematis atau terstruktur sistematis dan masif? How come? Sebenarnya ada istilah yang lebih kicking lagi. Pemilu ini adalah pemilu yang tidak konstitusional. Itu soalnya ya. Jadi pemilu yang tidak konstitusional, pemilu yang curang-mencurangnya luar biasa dan terlalu kentara. Sahabat era sekalian, coba kita lihat lagi ya, polling kita rupanya sudah 16.000 yang mengisi voting dan angkanya masih 96% ya, itu setuju dengan hak angket. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu, so easy untuk membuktikannya. Nah, tinggal bergantung hati nurani hakim MK. Anda menganggap segala kecurangan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja? Ataukah Anda mulai gelisah, mulai gundah bahwa suara tidak hanya dibentuk oleh soal penghitungan yang salah, tetapi oleh sebab-sebab yang banyak, ya? Jadi sobat era sekalian, dan saya mohon maaf ya kepada Prof. Jimli As-Sidiki, saya pikir tidak bisa dijadikan rujukan for this case karena dia punya conflict of interest, anaknya pengurus Gerindra, dan tidak itu saja, dia juga melipir dengan tim Prabowo. Ya mungkin ada deal-deal tertentu kita tidak tahu, nanti lihat ya. Kita tidak bisa rely on dengan Profesor Yusril yang memang 02 dan Margarito Kamis yang selalu mengikut Yusril ya. Tetapi ya kita hargai perbedaan pendapat. Tapi yang paling penting adalah kesiapan tim Amin sendiri. Saya sudah wanti-wanti terus agar jangan sampai kita berada dalam krisis seperti pemain catur yang melangkahkan bidak catur tapi dengan waktu yang krisis sehingga harus melangkahkan 2-3 bidak sekaligus. Jadi tidak boleh begitu. Yang paling penting adalah ketika ditetapkan suara pemilu maka tim langsung siap dengan permohonannya. Sekarang alhamdulillah insya Allah tinggal penajaman-penajaman yang perlu dilakukan oleh tim hukum nasional. Jadi sobat era sekalian, kalau masih ada informasi-informasi ya, tolong terus sampaikan kepada tim hukum nasional. Kalau belum tahu nomor HP-nya bisa disampaikan ke tim daerah atau ke RH Channel juga boleh juga ya. Kalau masih bisa ditampilkan nomor kemarin ya tampilkan juga. Jadi begitu ya sobat era sekalian. Untuk kita saling mendukung tentang upaya tim hukum nasional memenangkan pertarungan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi saya katakan, Mahkamah Konstitusi bukanlah sebuah sidang di ruang hampa. Ya, takut pasti yang namanya hakim-hakim konstitusi dengan tekanan. Karena itu kita perlu memberikan otot kepada mereka, meyakinkan pada mereka bahwa kalau mereka mengabulkan, ya itu tidak akan ada konsekuensi apa-apa. Justru masyarakat bertanya-tanya, ya, independensi mereka kalau seandainya mereka resisten untuk mengabulkan. Kan itu soalnya. Bang Hera, apa bisa hak angket terus ke MK bisa? Ya, jadi hak angket ini sama MK itu saling memperkuat, tidak zero sum game. Jadi saling memperkuat ya. Mudah-mudahan apa yang muncul di angket bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Bang Refli, kalau angket gagal apalagi solusi untuk bisa memakzulkan Jokowi dan dinastinya? Oke, sobat era sekalian, kita harus paham angket itu bukan dalam rangka untuk memakzulkan Jokowi, tapi dalam menyelidiki pemilu yang curang. Tapi kalau dari ada konsekuensi terhadap pemakzulan ya itu soal lain. Berarti kan ada upaya untuk katakanlah bahwa ada orkestrasi dari istana untuk mewujudkan pemilu yang curang ya. Tapi kita lihat nanti ya, kita lihat nanti apakah bagaimana angket itu bekerja. Mudah-mudahan tidak masuk angin di tengah jalan. Karena kalau masuk angin susah. Jangan lupa dijaga Bang. Tim 01 dan 03 jangan sampai digoda kekuasaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Sobat era sekalian. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjaga siapa-siapa. Kita berjuang tidak lagi bicara mengenai menang dan kalah. Tapi bagaimana berjuang di jalur kebaikan.
Jadi bagaimana kita memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil sampai ujung, ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian kita ngotot menang dengan segala cara. No, kita justru ingin menunjukkan bahwa kecurangan itu terjadi di mana-mana, ya. Dengan skenario curang, ya skenarionya adalah diset dalam sirekap persentase tertentu, diperkuat oleh lembaga survei, ya. Kemudian sirekap berevolusi tetapi tetap persentase terjaga. Ujung sirekap menjadi legitimasi untuk hitung manualnya. Nah, sekarang sirekap diobrak-abrik karena diperkirakan hitung manualnya sudah tercapai sehingga sirekap kebanyakan jadinya. Itu yang bisa kita analisis, tapi mudah-mudahan ya analisis saya keliru ya. Walaupun kecurangan tetap terbukti, kan namanya analisis bisa dari mana saja. Oke, saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, keren cadas.